Selamat malam Bu Umi. Saya Laura Lofty Maraja. Saya Helena Patricia. Kami akan menjelaskan tentang gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat tanpa memerlukan medium dan merupakan gelombang transversal. Namun, gelombang elektromagnetik merupakan gelombang medan, bukan gelombang mekanik atau materi. Pada gelombang elektromagnetik, medan listrik E selalu tegak lurus arah medan magnetik B, dan keduanya tegak lurus arah rambat gelombang. Gangguan gelombang elektromagnetik terjadi karena medan listrik dan medan magnet. Oleh karena itu, gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang vakum, seperti gambar yang tertera di berikut ini. Nah, dalam elektromagnetik memiliki persamaan, yaitu V sama dengan C sama dengan M per B. Dengan keterangan C itu kelajuan gelombang elektromagnetik dengan satuan meter per second. E besar medan listrik dengan satuan N per C. Dan B besar medan magnet dengan satuan T besar. Selanjutnya, ada sumber gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik dapat ditimbulkan dari berbagai sumber, yaitu apa aja nih? Ada 5. Yang pertama adalah osilasi listrik. Yang kedua, sinar matahari menghasilkan inframerah. Yang ketiga, lampu merkuri menghasilkan ultraviolet. Yang keempat, penembakan elektron dalam tabung hampa pada keping logam menghasilkan sinar X, digunakan untuk non-grand. Yang kelima adalah inti atom yang tidak stabil menghasilkan sinar gamma. Sinar matahari menghasilkan gelombang elektromagnetik. Di antara sinar inframerah yang dapat dimanfaatkan untuk mempelajari struktur atom itu sendiri. Selanjutnya, yang pertama ada penembakan elektron dalam tabung hampa. Sekeping logam ditembak dengan elektron yang berkecepatan tinggi menghasilkan sejenis sinar yang kemudian dinamai dengan sinar X. Yang kedua, inti atom yang tidak stabil. Inti atom yang tidak stabil akan memancarkan partikel-partikel sehingga menjadi unsur lain. Dalam peristiwa peluruhan, sering diiringi dengan pemancaran gelombang elektromagnetik, diantaranya sinar gamma. Sinar ini tidak bermuatan, sehingga tidak mengalami pembelokan saat melewati daerah bermedan listrik, serta memiliki energi yang sangat besar. Selanjutnya kita masuk ke dalam sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Adapun sifat-sifat gelombang elektromagnetik sebagai berikut. Ada 4, yaitu yang pertama memiliki kecepatan konstan di ruangan hampa, yaitu sebesar 3 kali 8 pangkat 8 meter per sekon. Yang kedua adalah tidak dipengaruhi oleh medan listrik maupun medan magnet karena tidak bermuatan listrik. Yang ketiga, termasuk gelombang interval. Transversal. Maaf ya. Yang keempat, energinya bergantung pada besarnya frekuensi. Hal ini didasarkan pada persamaan Planck berikut ini. Dengan rumus E sama dengan HF sama dengan C per gamma. Dengan keterangan E adalah energi radiasi atau dengan simbol C, H adalah konstanta Planck sama dengan 6,6 kali 1034 J/s, F sama dengan frekuensi atau Hz, C sama dengan kelajuan cahaya sama dengan 3 kali 8,5 meter per sekon, dan gamma adalah panjang gelombang atau M. Nah, dampak negatif dari gelombang elektromagnetik itu sendiri, yang pertama, pada tumbuhan radiasi UVB dapat menyebabkan pertumbuhan berbagai jenis tanaman menjadi lambat dan beberapa bahkan menjadi kerdil atau dalam berarti kecil atau pendek. Sebagai akibatnya, hasil panen sejumlah tanaman budidaya akan menurun serta tanaman hutan menjadi rusak. Yang kedua, pulsa microwave dapat menimbulkan efek stres pada kimia syaraf otak. Yang ketiga, apabila terjadi lubang ozon,
maka sinar UV, khususnya yang jenis UV tipe B, yang memiliki panjang gelombang 290 nm, yang menembus ke permukaan bumi dan kemudian mengenai orang, dapat menyebabkan kulit manusia tersengat, berubah molekul DNA, dan bahkan bila berlangsung terus-menerus dalam jangka yang lama, akan menimbulkan kanker kulit. Termasuk terhadap makhluk hidup lainnya. Yang keempat, radiasi HP dapat mengacaukan gelombang otak, menyebabkan sakit kepala, kelelahan, dan hilang memori. Pemakaian HP bisa menyebabkan kanker otak. Yang kelima, beberapa efek negatif yang bisa muncul sebagai akibat radiasi HP antara lain kerusakan sel saraf, menurunnya atau bahkan hilangnya konsentrasi, merusak sistem kekebalan tubuh, meningkatkan tekanan darah, hingga gangguan tidur dan perubahan aktivitas otak. Yang keenam, sebagian besar garis-garis wajah dan kerut atau keriput yang disebabkan oleh paparan berlebihan terhadap sinar UV, baik UVA yang bertanggung jawab atas noda hitam, kerut atau keriput, dan melanoma maupun UVB yang bertanggung jawab atas kulit terbakar dan karsinoma. Yang ketujuh, dampak negatif WiFi sehubungan dengan radiasi elektromagnetik. Keluhan nyeri di bagian kepala, telinga, tenggorokan, dan beberapa bagian tubuh lain bila berada dekat dengan peralatan elektronik atau menara pemancar. selanjutnya adalah dampak positif gelombang elektromagnetik. Yang pertama adalah gelombang radio atau MF dan HF. Untuk komunikasi radio, memanfaatkan sinyal gelombang NF dan HF dapat dipantulkan oleh lapisan ionosfer hingga dapat mencapai tempat yang sangat jauh. Yang kedua adalah gelombang radio UHF dan VHF. Untuk komunikasi satelit dengan memanfaatkan sinyal gelombang UHF dan VHF dapat menembus lapisan atmosfer sehingga dapat mencapai satelit tersebut. Yang ketiga adalah gelombang mikro. Untuk pertama, untuk pemanasan microwave dan untuk komunikasi radar. Untuk yang kedua, untuk menganalisasi struktur atomik dan molekul. Yang ketiga, dapat digunakan mengukur kedalaman laut, dan yang keempat, digunakan pada rangkaian televisi. Selanjutnya, yang keempat, ada sinar inframerah. Sinar inframerah ini untuk yang pertama adalah untuk terapi fisik, menyembuhkan berbagai penyakit seperti encok. Untuk selanjutnya adalah untuk fotografi, pemetaan sumber daya alam, pendeteksi tanaman yang tumbuh di bumi. Yang ketiga, untuk mendiagnosis penyakit. Yang selanjutnya adalah yang kelima, yaitu sinar tampak, yaitu untuk membantu penglihatan mata manusia, dan salah satu aplikasi dari sinar tampak adalah penggunaan sinar laser dalam serat optik ya pada bidang telkom. Yang keenam adalah sinar ultraviolet, yaitu untuk proses fotosintesis pada bank dan untuk membantu pertumbuhan vitamin D pada manusia, dan dengan peralatan khusus dapat membunuh kuman dan penyakit. Selanjutnya adalah sinar X atau sinar Röntgen. Dimanfaatkan di bidang kesehatan kedokteran untuk memotret organ-organ dalam tubuh seperti jantung, paru-paru, dan untuk melihat organ tanpa membelahnya, dan totonotret. Selanjutnya ada sinar gamma, yaitu dimanfaatkan di dunia kedokteran untuk terapi kanker, dimanfaatkan untuk sterilisasi peralatan rumah sakit, dan untuk mengurangi populasi hama tanaman serangga. Nah, seperti itulah kira-kira dari dampak negatif dan positif elektromagnetik. Jadi, sekian dari presentasi kami. Bila ada kata kesalahan yang kami ucapkan, kami minta maaf. Selebihnya kami ucapkan terima kasih. Terima kasih.